Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Firdaus selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan teman-teman yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iringan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sihat walafiat. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah dan zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato tentang pendidikan dalam era pandemi COVID-19. Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas. Pendidikan memegang peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena sinilah cita-cita dan masa depan suatu bangsa akan diteruskan oleh para generasi mudanya. Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia. Dengan semaksimal mungkin, kondisi ini sangat berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Secara tidak langsung, telah mengubah paradigma pendidik dan mengakibatkan pendidikan kehilangan relevansinya. Sistem pembelajaran yang berfokus pada akademik tradisional yang harus beralih pada pembelajaran online, seolah jenjang pendidikan harus bekerja formasi untuk beradaptasi dengan melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Hadirin yang saya hormati, bukanlah hal yang mudah untuk beradaptasi. Hampir setiap orang memulainya dengan kendala, sehingga akhirnya biasa. Begitu pula dengan pendidikan dalam era pandemi COVID yang mengharuskan kita untuk belajar dari rumah. Pada pembelajaran secara online, para pengajar yang semula gagap teknologi harus menyesuaikan diri dengan beragam aplikasi pembelajaran online. Selain itu, para orang tua juga dibuat sibuk, tidak hanya mengurus urusan rumah tangga, tanggung jawabnya juga bertambah dengan harus membantu memfasilitasi anaknya agar bisa melakukan pembelajaran online. Adaptasi ini harus dilakukan untuk tetap memberikan hak pendidikan. Ini pembelajaran online hanya sebagai konsep, sebagai perangkat teknis, belum sebagai cara berpikir sebagai paradigma pembelajaran. Padahal pembelajaran online bukan metode untuk mengubah pelajaran tetap muka dengan aplikasi digital. Bukan pula membebani pendidikan dengan tugas yang bertumpuk setiap hari. Pembelajaran online seharusnya mendorong peserta didik dengan menjadi kreatif sebanyak mungkin. Sumber pengetahuan menghasilkan karya, menambahkan wawasan dan membentuk siswa menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Dalam sistem pembelajaran online ini, alat komunikasi dan koneksi internet merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan proses pembelajaran mengajar. Pada saat ini, kondisi dunia pendidikan di Indonesia memanglah belum merata. Misalnya, masih terbatas kepemilikan komputer atau laptop dan akses internet. Merupakan masalah utama yang berdampak pada tidak meratanya akses pembelajaran online. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan baik layanan dan sarana prasarana tentu harus diperhatikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, sangatlah diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan negara salah satu tolak ukurnya adalah keberhasilan pendidikan. Melalui pendidikan akan melahirkan generasi penerus yang cerdas, intelektual, emosional, keterampil, mandiri untuk mencapai pembangunan bangsa. Kita sebagai warga Indonesia seharusnya mendukung dan ikut andil dalam memperlancar proses pendidikan dengan menuangkan ide-ide yang dapat mengatasi kendala mengenai kebijakan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa atau mahasiswa oleh semua guru atau dosen. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill dan meningkatkan kualitas diri dengan merubah sistem
cara pandang dan pula interaksi kita dengan teknologi. Interaksi kita dengan teknologi harapannya pasca nanti kita bisa menjadi terbiasa dengan sistem saat ini sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata dan kurang berkenan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.